Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fauzia, nomor 18060419, tempat dari SD 2014, pendidikan guru sekolah dasar IKIP Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas KKN siklus pertama mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Siklus pertama ada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 di Kampung Cilutung, RT 8 RW 2, Desa Ponggang, Kecamatan Sarangpanjang, Kabupaten Subang. Narasumber pertama ada Ibu Enok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nami abdi Siti Fauzia dari IKIP Siliwangi, Bandung, program pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya di sini ingin mengabdi KKN kerja kuliah nyata dari IKIP Siliwangi, ingin menanyakan bagaimana perkembangan anak ketika belajar di masa pandemi ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, mungkin yang pertama, di masa pandemi ini apa yang sering Ibu lakukan gitu, membimbing anak tuh dengan cara bagaimana? Agak susah sih sebenarnya. Kalau biasanya kan sanakannya ai sekolah mah janten rada lami di sekolah, janten di bumi mung belajar teh janten rada teratur lah gitu. Ai nama janten kadang-kadang seueur ameng. Waktu belajar teh engko waktu seueur tapi kadang-kadang sakedik gitu belajar nama itu seueur teuing rada sesah lah neng ieu nama janten lah rada rugel weh pami eta mah tapi nya mau enggak mau sih belajar gitu eta oge daripada itu sama sekali mah gitu sakinten lah sakedik oge penginten gitu dibimbing gitu pami tos tiasa nya sakinten pami misalkan aya tugas damelan gitu pami teu tiasa dibimbing ku teh mung waktosna memang sakedap ayeuna misalkan amang deui gitu belajar deui kersa gitu janten rada sesana teh benten lah ku ibu sareng ku guru pagitan benten. Menurut pendapat Teteh nih, masa pandemi ini Teteh setuju nggak ada belajar daring, belajar di rumah gitu? Sebenarnya tidak setuju. Tidak setuju sebenarnya. Iya, mungkin tidak setuju karena faktor anaknya mungkin ya. Iya. Beda. Faktor anak. Ya banyak waktu di rumah itu kadang-kadang jadi banyak main gitu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses belajarnya anak? Alhamdulillah sih kalau itu nama kersa gitu mau gitu. Cuman ya susahnya gitu miwara mata aduh susah gitu nggak seperti sekolah kan pergi gitu aya nama belajar heula kadang-kadang dioloh heula gitu sok heula tuh mam heula sok jajan heula kadang gitu udah sesana teh gitu tapi kersa gitu tapi gitu kedah dioloh di heula gitu. Dampak mungkin ya teh dari belajar selama di rumah teh ada dampaknya dari anak tuh nya rada iyalah sulit sih neng menerima pelajaran rada sulit gitu rada sesah gitu janten aya di sekolah mah patos aya gambaran di sekolah ongko janten ku sebut teh kantun ngaieukeun gitu ngabimbingna teu ieu aya nama janten istilahna orang tua unggul nu ieu teh berperan teh gitu rada sesah lah rada kumahanya rada benten lah sareng di sekolah gitu pami sekolah keneh mapan sakinten guru nerangkeun ku orang tua ke kantun diarahkeun gitu ada yang namanya janten rada sesah ieu nampi sih rada nampi alhamdulillah nah otak nama gitu mengnyata gitu rada seueur ameng gitu kirang-kirang nama. Hambatan belajarnya mungkin Bu bagaimana? Hambatan belajar Agak susah soalnya kadang-kadang sih sekarang mending kerja kelompok neng ada sekarang tapi baru sekarang gitu ada kerja kelompok kayak sekarang kan pergi itu kerja kelompok jadi
mending lah tapi ada kerja yang kelompok. mantau mungkin ya. Nah nanti kalau misalkan iya pan ditaros deui ku tata di bumi gitu kerja kelompok teh kumaha kitu ieu na gitu tah mun tos ngatos tarada sakinten ayeuna tos aya kerja kelompok ayeuna teh. Jadi mendukung adanya kerja kelompok. Mohon sakinten lah alhamdulillah gitu. Jadi aya semangat ari di bumi mah teu aya rencang teh ya. Jadi kirang semangat gitu. Mohon. Kirang teh. Dari pihak guru atau sekolah memantau nggak Bu kegiatan belajar anak contohnya ke rumah-rumah atau Aya kantos mohon. Aya mohon. Datang ka dieu da kantos kerja kelompok di bumi di dieu. Nah, dongkap ka dieu terus kumaha susah apa enggak cenah saur Pak wali kelas Pak Dadang. Ari teh teteh ninggal anjeunna ninggal ka dieu sami. Ari teh mohon tak kitu lah resok ieu keun we teraskeun gitu. Aya mantau ka dieu. mohon Kantos. mungkin teh dari pembelajaran sekarang di rumah tuh bisa ada contoh pembelajaran efektifnya. Nah, yang pertama tuh dengan belajar metode laring. Nah, metode laring ini pembelajaran yang bisa tatap muka tapi masih menggunakan protokol kesehatan, tetapi belajarnya dengan cara bergiliran yang sudah dilakukan mungkin di sekolah. Nah, itu tuh dinamakan dengan metode laring. Nah, yang kedua ada metode blended. Nah, metode blended ini bisa digunakan dengan sekolah daring, tetapi guru tuh mengirimkan video. Nah, jadi si anak tuh menggunakan handphone. Nah, jadi si anak tuh bisa menonton apa yang disampaikan oleh guru melalui video atau dengan biasa digunakan ada yang Zoom. Nah, itu yang metode daringnya. Nah, yang kedua video itu guru membuat video lalu si anak menyimak lalu mengerjakan tugas yang udah dikerjakan. Mungkin bisa seperti itu untuk mengefektifkan pembelajaran di rumah. Tetapi dengan kita kan secara sarana prasarana diurang tak acan berjalan. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode yang pertama yaitu metode laring. Metode laring itu dengan belajar bergantian. Mohon laras ayeuna tos mulai da kamarikan musyawarah saurna teh. Terus ayeuna kelas 4 5 6 hari ini gitu. Kelas 1 2 3 hari ini jadi 6 hari itu dibagi-bagi gitu. Nya agak ada baiknya cerita gitu mah daripada di rumah sama sekali enggak ke sekolah susah mantau orang tua mah kan susah gitu. Jadi banyak main gitu. Ayeuna mah mohon terus aya sauna lebat bergilir alhamdulillah gitu. Mungkin itu yang metodenya alhamdulillah udah dikerjakan semua sekolah gitu. Sekarang ada kerja kelompok deui ayeuna teh gitu. Jadi mendukung proses pembelajarannya teh. Mohon gitu. Mungkin teh ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silahkan. Ya mudah-mudahan lah seperti biasa lagi belajarnya normal gitu. Anak-anak istilahnya yang pintar juga susah ini gitu majunya apalagi yang kurang gitu ya. Mudah-mudahan gitu cepat selesai itu virus corona pergi. Amin. Dan mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu sekali waktu teteh. Sami-sami. Terima kasih banyak. Narasumber yang kedua ada Ibu Ella. Assalamualaikum, Teh. Saya si Papa Wijia dari KIP Siliwangi, Bandung. Itu sekolah dasar atau PGSD. Ingin mewawancarai bagaimana mengenai pembelajaran anak di rumah. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mungkin apa saja yang Ibu lakukan dalam aktivitas belajar anak di masa pandemi ini? Yang dilakukan anak ya biasanya sekolah gitu. Biasanya kan sekolah kan seminggu 2 kali gitu kan. Biasa dikasih pelajaran sama guru gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana menurut Ibu, pendapat Ibu gitu ya, pembelajaran di rumah tuh setuju atau tidak? Kalau memang tidak setuju, Neng. Seharusnya kan tidak setuju kan kalau lamun sekolah biasa sekolah atau meningkatnya sekolah lah daripada sekolah kieu mah gitu. Soalnya kan lamun untuk sekolah gitu mah kan kebanyakan main gitu. Biasa nama gitu. Terus pendapat Ibu mengenai sekolah daring nih ya Bu, kendalanya apa? Nah, satu belum kendalanya belum kalau lamun gaduh HP merenangnya kudu aya kuota Ya. sinyal kedua gitu. Tapi mungkin yang offline lah gitu daripada daring lah gitu. Dampak belajarnya mungkin berkurang. Nah, dampak-dampaknya tuh kayak gimana misalnya?
kayak dampak-dampaknya gitu. Kalau pihak sekolah, guru gitu memantau kegiatan belajar anak nggak? Memantau ada Oh, ada. ada. Gitu. Nah, dari pembelajaran daring ini saya memberikan pembelajaran yang efektif mungkin bisa dilakukan anak tuh dengan cara ada 2 cara. Yang pertama tuh learning itu kan anak-anak bisa belajar dengan secara langsung bergantian di sekolah kan Bu. Yang kedua ada metode blended. Metode blended tuh bisa dengan menggunakan video. Guru tuh mengirimkan video ke orang tua, lalu si anak tuh bisa belajar dengan menggunakan video. Mungkin seperti itu untuk belajar daring pada masa pandemi ini. Nah, ada saran atau pesan gak Bu buat di masa pandemi ini? Ya sebenarnya ayo memang biasa kayak ini mah yang sekolah biasa neng lah gitu. Tong kayak gitu gitu kamu rangkali sekolah 2 minggu sekali. Kayak mah nya sekolah biasa lah gitu seminggu sekali gitu. Ya mungkin pertanyaan saya cuma segitu ya Bu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih bantuannya. Narasumber yang ketiga ada Ibu Ida. Ya, perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia dari kampus IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan KKN, kerja kuliah nyata dari IKIP Siliwangi, jurusan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan wawancara sedikit tentang perkembangan anak di masa pandemi ini mungkin Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai faktor belajar anak di rumah. Nah, yang pertama mungkin apa saja sih yang Ibu lakukan dengan memantau aktivitas anak? Ya gimana ya, mengasih pelajaran tambahan di rumah gitu kan. Kalau ke sekolah nggak mungkin, terus belajar online juga susah, jadi ya sedikit-sedikit aja mengasih arahan kepada anak gitu, caranya belajar gimana supaya jangan main HP terus gitu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses belajar di rumah? Sebenarnya belajar di rumah itu kurang gimana ya, kurang ada perkembangannya lah, jadi monoton, jadi nilai anak-anaknya jadi kurang sebab nggak ada penjelasan yang detail dari gurunya gitu. Terus belajar pakai HP secara daring, kadang-kadang kendalanya sinyal lah, kuota lah, kan kalau di kampung jauh gitu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses belajar daring di masa pandemi? Proses belajar daring dapatnya kurang setuju gitu, harusnya tatap muka biar anaknya lebih jelas mendengarkan dan tahu mengerti pelajaran itu sendiri gitu. Jadi dampak belajar anak di masa pandemi ini Dampaknya kurang pengetahuan, terus cara belajarnya anak itu hanya main terus. Kalau dikasih tahu kan kadang-kadang orang tua itu ada yang mengerti pelajaran, ada yang enggak gitu kendalanya. Cuman kalau saya sih suka ngajarin anaknya itu harus belajar yang saya tahu aja gitu. Nah, mungkin ada beberapa hambatan anak ketika belajar di rumah. Hambatannya kalau misalkan belajar di rumah itu suka gimana ya, ngelawan sama orang tua lah. Nah, ya, seperti Suka males disuruh belajar gitu. Iya. Nah, dari pihak sekolah atau guru tuh ada pemantauan khusus atau enggak sih? Ya ada lah, kalau tapi nggak tiap hari gitu, cuma adanya seminggu sekali. Kadang-kadang kan mungkin banyak yang lain harus dipantau juga gitu. Ya. Nah, mungkin saya di sini menyarankan pembelajaran yang efektif mungkin bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada metode laring, yang kedua bisa menggunakan metode blended learning. Nah, metode laring ini bisa digunakan anak tuh belajar dengan cara bergantian. Nah, mungkin di sini di sekolah ini udah berjalan metode laring dengan cara bergantian seperti seminggu sekali atau seminggu dua kali.
Nah itu kan bisa digunakan dengan cara bertatap muka tetapi masih menggunakan protokol kesehatan. Iya. Nah yang kedua ada blended learning. Nah blended learning ini bisa digunakan pembelajaran melalui video. Nah bisa digunakan daring di sini tuh menggunakan video dengan cara guru tuh membuat video pembelajaran. Nah dikirimkan kepada orang tua, lalu anak tuh belajar melalui video tersebut. Adapun tentang tugasnya, tentang materinya, jadi seorang guru tuh menyampaikan dengan video. Mungkin seperti itu bisa digunakan menggunakan handphone, tetapi karena ada beberapa faktor, nah bisa menggunakan metode yang laring. Yang laring tuh yang bertatap muka tetapi masih menggunakan protokol kesehatan, mungkin seperti itu. Iya, ya. Yang kalau saya sih maunya yang laring aja, soalnya kan kalau yang lewat online itu kendalanya ya itu tadi sinyalnya sama kuota gitu aja. Kalau di kampung kan jauh beli kuota, susah juga sih. Nah mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan, silahkan boleh disampaikan. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat berakhir ya. Jadi anak-anak cepat belajar di sekolah secara biasa gitu, jangan daring terus. Itu pertanyaannya, terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Kesimpulan mengenai wawancara yang sudah dilakukan menyimpulkan bagaimana perkembangan belajar anak di rumah selama pandemi dan bagaimana faktor perkembangan belajar anak di masa pandemi. Bahwasanya orang tua kurang setuju dengan adanya pembelajaran daring karena sulit membagi waktu dan mendampingi anak. Adapun dalam mengajak anak untuk belajar melalui handphone ini juga menjadi kendala karena anak lebih terobsesi menonton